Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Akhi, ukhti rahimani wa rahimakumullah. Suatu hari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melontarkan sebuah pertanyaan kepada mereka. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ya'khudh anni haula al-kalimat?" Siapa di antara kalian yang ingin mengambil dariku kalimat-kalimat ini? Faya'mal bihinna au yu'allimuhunna man ya'mal bihinna. Kemudian dia mengamalkan kalimat-kalimat tersebut atau dia mengajarkannya kepada orang yang ingin mengamalkannya. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, "Fakultu ana ya Rasulullah." Abu Hurairah mengatakan, "Saya wahai Rasulullah." Akhi, ukhti rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan semangatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu, tak asing lagi kita mendengar nama beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu karena beliau adalah termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 5.000 lebih hadis. Ini menunjukkan semangatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam menuntut ilmu. Akhi, ukhti rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, fa akhadha biyadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia mengambil tanganku. Fa'adda khamsan. Lalu beliau memberitahukan kepadaku 5 wasiat. Memberitahukan kepadaku 5 wasiat. Wasiat yang pertama, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqil maharima takun a'badan nas." Jauhilah darimu hal-hal yang haram, perkara-perkara yang haram, maka engkau akan menjadi hamba yang paling tekun dan rajin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhi, ukhti rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah dosa itulah yang menyebabkan kita berat dalam melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat melaksanakan salat, berat membaca Al-Qur'an, itu disebabkan karena dosa yang kita lakukan. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, semakin berat kita untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah, ittaqil maharima. Jauhilah darimu perkara-perkara yang haram. Takun a'badan nas. Maka engkau akan menjadi hamba yang paling tekun dan rajin di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat yang kedua, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Warda bima qasamallahu lak takun agnan nas." Dan ridhalah engkau terhadap apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu, apa-apa yang telah diberikan oleh Allah untukmu, maka engkau akan menjadi agnan nas, orang yang paling kaya. Kita bersyukur terhadap apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka kita akan mendapatkan kekayaan yang hakiki. Kekayaan yang hakiki, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kekayaan yang ada dalam jiwa kita, yang ada dalam hati kita. Ketenangan dan kebahagiaan yang kita dapatkan itu adalah kekayaan yang hakiki. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal ghina an kasratil aradi
walakinnal ghina ghinan nafs. Bukannya dinamakan kekayaan yang hakiki itu adalah kekayaan yang banyaknya harta benda atau rumah yang bertingkat yang kita miliki, harta benda yang banyak. Bukan itu kekayaan yang hakiki. Akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah ghinan nafs, kekayaan jiwa dan hati, ketenangan, kebahagiaan yang kita dapatkan dalam hati kita, itulah dia kekayaan yang hakiki. Ya, oleh karena itu ada sebuah perkataan sebagian salaf, ulama salaf, mereka mengatakan, "Lau ya'lamul muluk wa abnaul muluk ma nahnu fih." Seandainya para raja-raja, para presiden, anak-anak raja, anak presiden, mereka mengetahui apa yang kami dapatkan dari kebahagiaan yang ada dalam hati kami, la jaliduna alaihi bisuyuf. Mereka akan memenggal leher kami dengan pedang-pedang mereka. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Abu Hurairah, "Warda bima qassamallahu lak takun aghnan nas." Engkau ridha terhadap apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepadamu, maka engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Kemudian wasiat yang keempat atau wasiat yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ahsin ila jarika takun mu'mina." Dan berbuat baiklah kepada tetanggamu, maka engkau akan menjadi seorang mukmin yang sejati. Berbuat baik, memuliakan tetangga kita memiliki hak dari kita, yaitu berbuat baik kepada mereka, tidak mengganggu mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Para sahabat mendengarkan kalimat tersebut langsung bertanya, "Qil, man ya Rasulullah?" Siapakah mereka yang tidak beriman itu, wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqahu." Yaitu orang-orang yang tidak aman, ya, tetangganya tidak aman dari keburukan dia. Maka itulah orang yang tidak beriman. Dalam riwayat yang lain, la yadkhulul jannah man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Tidak masuk surga orang yang tidak aman tetangganya dari gangguan dia. Oleh karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Wa ahsin ila jarik takun mu'mina." Dan berbuat baiklah kepada tetanggamu, maka engkau akan menjadi mukmin yang sejati. Kemudian wasiat yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik." Dan cintailah untuk manusia, untuk saudaramu sebagaimana engkau mencintai untuk dirimu. Cintailah saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita. Inilah wasiat yang keempat. Kemudian wasiat yang kelima atau yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tukthirud dhahik." Jangan engkau banyak tertawa. Kenapa? Fa inna kasratad dhahik tumitul qalb. Karena banyak tertawa itu bisa menyebabkan hati kita mati. Akhi, ukhti rahimani wa rahimakumullah. Apabila hati kita ini mati, sulit untuk menerima nasihat, sulit untuk mendengarkan Al-Quran, mendengarkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, salah satu penyebab yang bisa membuat hati kita mati adalah banyak tertawa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Abu Hurairah, "Wala tukthirud dhahik." Janganlah engkau banyak tertawa. Fa inna kasratad dhahik tumitul qalb. Karena banyak tertawa itu bisa menyebabkan hati kita mati. Akhi ukhti rahimani wa rahimakumullah. Itulah dia 5 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah dan untuk kita semua.
Mari kita mengamalkan 5 wasiat tersebut. Kemudian kita mengajarkan kepada orang yang ingin mengamalkannya. Semoga bermanfaat buat kita semua di dunia dan di akhirat. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.